Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari BKPM ingin memberikan laporan mengenai kuartal pertama. Mudah-mudahan sesuai dengan keinginan dan aspirasi kita semua. Hasilnya cukup baik. Ya, kalau kita lihat di kuartal pertama total realisasi investasi untuk PMA dan PMDN itu sebesar 71,2 triliun. Dibandingkan untuk periode yang sama hanya 53 triliun. Jadinya kenaikannya sedikit di atas target yang seringkali kita suarakan ke kawan-kawan, yaitu kenaikannya 32% dibandingkan kuartal yang sama. Nah, ini kalau kita lihat pembagiannya untuk total 71,2 T, untuk PMDN-nya 19,7 T, PMA-nya 51,5 T. Dan ini masih cukup mengarah untuk kita bisa mencapai target untuk tahun 2012, yaitu 283 triliun rupiah ya, untuk PMA dan PMDN. Asumsi-asumsinya tentunya ini di luar realisasi investasi di sektor perbankan, asuransi, dan juga hulu migas, dan juga kursnya di Rp9.000. Dan kalau kita lihat bahkan biasanya untuk kuartal pertama itu agak slow ya, dan biasanya di bawah kuartal keempat tahun sebelumnya, tapi ini tetap bisa di atas kuartal keempat tahun 2011 1,5%. Jadi hasil kuartal pertama tahun 2012 dibandingkan hasil kuartal keempat tahun 2011 itu masih di atas, dan apalagi dibandingkan triwulan pertama tahun 2011 yaitu 32,9% kenaikannya. Lanjut. Ini porsi PMA PMDN-nya dibagi menjadi tadi 19,7 PMDN, 51,5 PMA. Capaiannya ini 25,7% dari total ya, dan PMA-nya 24,9% dari total masing-masing. Jadinya udah inilah seperempat dari total. Walaupun biasanya kuartal pertama itu jauh di bawah seperempat dari total capaian dalam satu tahun, karena biasanya slow, tapi alhamdulillah karena dukungan dari kawan-kawan dari media dan kawan-kawan dari pemerintah, investasinya masih terus bergulir dengan lancar. Year on year-nya untuk triwulan pertama ini PMDN-nya kuat sekali ya. Kenaikan PMDN untuk kuartal pertama dibandingkan kuartal pertama tahun sebelumnya 39,7%. Sedangkan untuk PMA juga kenaikannya kuat sekali, 30,3%. Nah, ini implikasinya secara absolut dan relatif PMDN itu meningkat ya dibandingkan periode sebelumnya. Ini kalau kita pilah ya, untuk triwulan pertama tahun 2012 PMA-nya tadi 72,4% dari total, PMDN-nya 27,6%. Untuk tahun lalu, satu tahun di tahun 2011 itu porsi PMDN-nya kurang lebih 30% dari total. Tapi katakan biasanya kalau di kuartal pertama itu yang slow, jadi kita bisa antisipasi ini angkanya semestinya bisa menopang lah capaian atau target 283 triliun tahun 2012. Lanjut. Jawa porsinya menurun dibandingkan sebelumnya. Kalau ingat tahun 2011 itu untuk satu tahun penanaman modal di luar Pulau Jawa itu 41% di luar Pulau Jawa. Sedangkan untuk triwulan pertama sekarang sudah meningkat ke 47,2%. Ini sangat menggembirakan lah bahwa distribusi penanaman modal keluar Pulau Jawa itu meningkat. Oke. Ini kalau kita lihat antara PMDN dengan PMA, tentunya untuk pertambangan itu yang terbesar PMDN sebesar 5,8 T. Terus untuk yang nomor 2 yaitu industri kimia dasar
dasar, barang kimia dan farmasi, 3 tanaman pangan dan perkebunan, 4 kertas, 5 transportasi dan lain-lain. Kalau untuk PME, PMA itu yang terbesar juga pertambangan 1,1 miliar dolar, kedua transportasi, gudang dan telekomunikasi, itu infrastruktur, dan yang ketiga tanaman pangan dan perkebunan, keempat industri logam dasar, barang logam, mesin dan elektronik, dan yang kelima industri alat angkutan dan transportasi. Lanjut. Oh, jadi udah tahu dong kan? Kalau ini fresh, udah fresh. Ya udah, ini berdasarkan lokasi ya. Kalau PMA DKI seperti biasa. Kedua Jawa Barat, 3 Banten, 4 Sulawesi Selatan, terus Nusa Tenggara Barat. Kalau PMDN Jawa Timur selalu champion lah untuk PMDN. Terus diikuti oleh DKI, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan Kalimantan Tengah. Lanjut. Berdasarkan negara asal, seperti biasa Singapura ini di 1,2 miliar, ya, sebesar 20% dari total. Nah, Jepang melejit ke atas, ya, tahun lalu kan di bawah. Nah, sekarang Jepang jadi nomor 2. Korea yang tahun lalu untuk tahun 2011 nomor 5 melejit ke atas jadi nomor 3, dan ini sudah sangat diantisipasi dengan investasi yang cukup agresif dilakukan oleh POSCO, ANCO, Satam, dan beberapa perusahaan lainnya. Terus diikuti oleh Inggris lewat British Virgin Islands, dan yang terakhir Belanda mulai lagi naik. Ya. Nah, ini kalau kita pilih sesuai dengan koridor atau 6 koridor di MP3EI. Yang pertama tentunya koridor Jawa, ya, untuk PMA dan PMDN. 52% dari total penanaman modal itu dilakukan di Pulau Jawa. Tadi seperti kita ceritakan sebelumnya, 47% itu penanaman modal di luar Pulau Jawa. Tapi kalau nomor 2 itu Sumatera, nomor 3 Kalimantan, nomor 4 Sulawesi, nomor 5 Bali dan Nusa Tenggara, dan terakhir Maluku dan Papua. Nah, kalau kita lihat tahun lalu, totalnya itu Papua dan Maluku untuk PMA nomor 3. Tapi untuk kuartal pertama mereka berada di posisi nomor 6. Penyerapan tenaga kerja bagus sekali, yaitu 358.000 untuk PMA dan PMDN. Kenaikannya cukup signifikan dibandingkan triwulan pertama tahun 2011, dari 196.000 menjadi 358.000. Jadinya kenaikannya cukup signifikan. PMA PMDN juga kenaikannya dari 73.000 untuk PMDN ke 107.000, dan PMA 123.000, double ke 250.000. Saja, terima kasih. Nah, kalau saya boleh highlight, tentunya Korea Selatan ini melejit ke atas ke posisi nomor 3. Ini diprakarsai oleh perusahaan seperti ANCO yang sudah mengembangkan pabrik ban mobil di Jawa Barat, dan juga POSCO di Banten, di Cilegon. Itu perkembangannya cukup pesat, dan rencananya untuk menyelesaikan fase pertama pembangunan pabrik baja itu bulan November tahun 2013. Dan yang ketiga itu dari Korea, perusahaan Santan, yaitu di LNG di Sumatera Selatan. Itu besar sekali, dan kita bisa antisipasi ke depan ini Korea akan terus merangkak ke atas posisinya. Dan otomotif juga sangat aktif, ya, investasi di sektor otomotif. Ini bukan hanya di pembangunan pabrik otomotifnya saja, tapi di perangkat sekitarnya, ya, seperti spare parts dan juga ban. Ban itu kita antisipasi ke depan akan lebih aktif untuk menopang kepentingan otomotif meningkat dari 800.000 unit tahun lalu penjualannya, jadi mungkin tambahannya sekitar 500.000 unit untuk 2-3 tahun ke depan. Jadi kita bisa antisipasi 2-3 tahun ke depan ini penjualan mobil bisa menjadi sekitar 1,3 juta, tapi ke depannya saya rasa jauh di atas 1,3 juta unit. Apalagi kalau pembangunan infrastruktur itu bisa bergulir dengan lancar. Oke, pertanyaan? Ada? Ya, Mas. Selamat pagi Pak, saya Bobi dari DG Pak. Ada beberapa pertanyaan Pak.
untuk peningkatan investasi yang tahun 2012 kuartal 1 lebih banyak ekspansi perusahaan yang sudah ada ataukah investasi baru? Kalau dari angka ya, ini kan tergantung definisi yang baru itu mulainya kapan. Kalau dari kemarin atau beberapa bulan yang lalu. Kalau kita lihat yang besar-besar itu kan dari Korea seperti POSCO dan juga dari Hankook dan Samsung itu baru aja diprakarsai mungkin awal tahun lalu. Ya. Kalau POSCO itu kan totalnya 6 miliar dolar atau 60 triliun, tapi itu dibagi dalam periode 3 sampai 5 tahun. Jadinya kalau dibagi 5 itu per tahunnya realisasinya ya sekitar 1,2 miliar dolar. Itu kita bisa antisipasi dari POSCO saja. Kalau Hankook total investasinya itu dalam 2-3 tahun itu 1,2-1,3 miliar dolar. Jadi kalau dibagi 3 itu per tahunnya saja sudah 400 juta dolar. Saya rasa itu perusahaan-perusahaan dari Korea yang baru relatif dan sudah melakukan aktivitas investasi yang cukup besar. Tapi di luar itu tentunya banyak sekali angka yang diraih dari perusahaan-perusahaan yang sudah berinvestasi di Indonesia semenjak dulu. Untuk perusahaan kita, kalau dilihat data tahun lalu ada peningkatan hampir 2 kali lipat dari 0,3 jadi 0,6. Kalau dilihat tahun lalu itu 78 proyek. Kalau tahun ini berapa proyek Pak untuk perusahaan Pak? Persisnya mungkin Pak Lutfi nanti bisa menambahkan secara terpisah. Tapi ini banyak sekali perusahaan-perusahaan Jepang khususnya di otomotif yang selama 1-2 tahun terakhir ini menyampaikan keinginan mereka untuk melakukan ekspansi. Jadinya sangat logis lah untuk kita bisa menyaksikan angka-angka yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Ya. Oke. Ya. Mbak. Nama sebagai kabar? Saya Lavinda dari Business Indonesia. Soal ini Pak, yang kemarin kan SNP belum mau memberikan investment grade kepada Indonesia. Menurut pendapat Bapak gimana? Dan kemudian apakah itu bisa menghalangi target pencapaian 290 triliun tahun ini investasi? 283 investasi tahun ini. Kemudian yang kedua itu soal yang otomotif tadi Pak. Seperti yang kita tahu kan Kementerian Keuangan sudah memberikan aturan yang soal uang muka itu, yang penaikan uang muka kredit. Apakah itu mempengaruhi investasi Bank Indonesia Bank Keuangan? Oh iya, sorry, Bank Indonesia. Untuk DP? Iya, untuk DP. Apakah itu belian mobil atau rumah? Apakah itu mempengaruhi? Panjang nih jawabannya. Kalau Standard & Poor's, saya tidak terlalu khawatir. Ya. Saya rasa ini masalah waktu saja. Dan sudah ada 2 lembaga yang memberikan pengakuan terhadap trajectory positif yang ada di Indonesia, yaitu Fitch dan Moody's, di mana mereka telah memberikan status investasi untuk Indonesia. It's only a matter of time untuk Standard & Poor's bisa mengikuti apapun yang sudah dilakukan oleh 2 lembaga lainnya. Dan ini hanya bisa didukung oleh data-data yang positif. Dan saya percaya dengan adanya data-data investasi yang positif, ini akan sangat bisa mempengaruhi peningkatan mereka. Tapi saya selalu berpendapat bahwa target Indonesia itu bukan untuk menjadi investasi atau investment grade, tapi saya merasa bahwa tidak ada alasan untuk kita tidak bisa menjadi single A. Ya, kalau kita inkorporasi trajectory fiskal, moneter, dan hal-hal lain yang terkait dengan perekonomian kita secara keseluruhan. Dan dengan pertumbuhan investasi di kuartal pertama yang biasanya agak slow atau lambat, di mana kenaikannya itu mencapai 32%, ini saya rasa bisa menopang pertumbuhan ekonomi yang cukup robust. Ya, target pemerintah di 6,5% tentunya sangat bisa didukung oleh investasi. Tinggal nanti di mana yang lainnya, government spending, konsumsi, dan ekspor impor. Nah, bicara sedikit mengenai ekspor, ini investasi yang dilakukan banyak oleh perusahaan-perusahaan dari Asia dan non-Asia. Ini terkait dengan penambahan nilai value added. Jadi itu sangat bisa mempengaruhi secara positif kapasitas kita untuk melakukan ekspor yang mengandung nilai tambah.
Nah, terus saya lupa pertanyaan keduanya apa? Nah, DP ini saya rasa terkait dengan mungkin ekspansi kredit yang relatif agresif, ya. Ya, tergantung siapa yang mau mendefinisikan 20-25% kenaikan kredit itu agresif atau tidak. Tapi mungkin sudah ada pola pikir yang menganggap bahwa kenaikan kredit ya, sejumlah 20-25% setiap tahun dalam beberapa tahun terakhir ini agak sedikit agresif. Ya, dan ini mungkin harus dimonitor terus dan mungkin harus dikendalikan dengan pengetatan. Pengetatannya itu mungkin melalui peningkatan jumlah DP untuk kebutuhan konsumsi. Saya sih berpendapat itu wajar dan semestinya tidak akan mempengaruhi tesis investasi yang sudah dan akan terjadi di Indonesia. Karena tentunya investasi itu semangatnya adalah untuk menopang agar perekonomian kita sehat, dan apapun yang dilakukan oleh BI itu semangatnya adalah untuk menyehatkan atau membuat perekonomian kita lebih sehat ke depan. Dan itu saya rasa tidak perlu bertabrakan ya, kedua hal tersebut, apa yang dilakukan di bidang investasi dan apapun yang dilakukan untuk menjaga agar konsumsi kita itu sustainable atau bersih. Oke, ya. Dow Jones. Linda, Dow Jones, saya cuma mau di kuartal 1 memang cukup bagus pertumbuhannya. Ya. Tapi di kuartal 2 kan ada beberapa tantangan, mulai dari penerapan pembatasan subsidi BBM, kemudian ada pressure dari inflasi, kemudian kalau jadi inflation. Inflasi. Terus kemudian yang ketiga soal penerapan, kemudian mulai diterapkannya 6 Mei Pak ya, Permen nomor 7 itu beberapa hal yang kelihatannya akan terjadi di kuartal 2 dari ESDM. ya. Dan kalau itu terjadi, apa impactnya ke investasi kita di kuartal 2? Kemudian boleh tahu juga nggak sih yang soal Permen 7 ini, karena menimbulkan Permen nomor 7 ini menimbulkan kebingungan di kalangan investor, karena sampai sekarang kan pemerintah belum memutuskan pasti apa sih biaya keluarnya. Kebetulan kan Pak kita Mendak nih sekalian, apakah pemerintah akan segera menerapkan biaya keluar itu? Kalau iya itu berapa persen? Karena kan tinggal 2 minggu. Kemudian yang ketiga soal capaian PMI yang cukup tinggi ya di kuartal 1, hampir 3 kali dari PMDN. Nah itu di kuartal 2 potensinya seperti apa? Apakah akan sama pertumbuhannya, apa malah PMDN yang akan didorong? Karena sebelumnya kan Pak Dita bilang PMDN akan didorong, ternyata di kuartal 1 itu jauh banget dibandingkan dengan Kalau kita lihat angka masih ada lagi.